Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Tentu saja baik-baik saja semua, bukan? Baik, pada sore hari ini kita bertemu lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo tiba-tiba memperingatkan para pejabat Polri mengenai gaya hidup yang mewah. Polri diminta memiliki kepekaan, terutama dengan kondisi perekonomian saat ini. Berbicara saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi Mabes Polri di Istana Negara, Jokowi menyebut puluhan negara saat ini dalam posisi rentan. Bahkan 82 negara kini masuk dalam kategori kekurangan pangan. Di tengah situasi yang sulit ini, Jokowi merasa tak elok jika para pejabat kepolisian di tanah air mempertontonkan gaya hidup yang cenderung hedon. Jokowi juga tak ingin melihat pejabat Polri gagah-gagahan di depan publik. Apakah profesionalisme polisi sedang rendah kualitasnya? Mengapa banyak tindakan kriminal yang dilakukan banyak anggota kepolisian termasuk perwiranya? Apa sebenarnya akar masalahnya? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Indonesian Justice Monitor, Ustadz Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum Ustadz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, Masya alhamdulillah. Allah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, Ustadz Agung, kritik terhadap kinerja Polri masif beberapa bulan ini. Apakah profesionalisme polisi rendah? Mengapa banyak tindakan kriminal yang dilakukan banyak anggota kepolisian, termasuk perwiranya? Lantas apa akar masalahnya, Bung? Ya kalau kita melihat memang banyak pihak itu serasa hari ini itu memang kalau boleh dibuat kata itu agak memuak ya dengan perilaku-perilaku polisi yang sekarang berkembang. Dan itu kan runtut sekali, Tat ya. Coba kita lihat aja bagaimana kasus yang belum tuntas juga ya. Misalnya terkait dengan kasus Irjen Pol Sambo yang melakukan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Terus kemudian kita tahu juga kasus ini memuncul dugaan terkait dengan mafia judi online 303 yang juga diduga dibackingi oleh banyak perwira-perwira polisi. Belum berselang lama dari itu, ya kan? Kita tahu kasus di Malang, bagaimana kasus terkait dengan penembakan gas air mata yang menewaskan hampir 130 Aremania ya, yang sampai sekarang juga belum tuntas gitu. Dan ini kan menyalahi aturan FIFA, kita tahu kan. Bagaimana mungkin sekelompok polisi dengan sangat mudahnya menembakkan gas air mata gitu kan, yang itu bisa beresiko pada nyawa manusia. Belum berselang dari itu kita tahu terkait dengan Irjen Teddy Minahasa yang baru dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur langsung dicokok karena terkait dengan narkoba misalnya. Dan belum kasus-kasus yang lain, ini kan kasus besar yang nampak kan. Kasus-kasus yang lain yang terkait dengan, mohon maaf, misalnya pemerkosaan, terkait dengan jejaring narkoba juga banyak sekali terjadi di mana-mana. Belum lagi perilaku kekerasan ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelanggaran HAM sejak sepanjang 2016 sampai 2020 memang terjadi penurunan, tapi angkanya cukup sangat tinggi sekali. Dari total 28.305 aduan yang diterima Komnas HAM sepanjang periode tersebut itu 43,9% itu ternyata dilakukan oleh aparat kepolisian.
Nah, semua tadi itu kan menjadi sebuah permasalahan ya yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara tentang polisi lalu lintas misalnya, itu kan ketika terjadi kasus Sambo ini kan sebenarnya orang merasa seperti diwakili oleh para netizen ya. Bagaimana di tikungan misalnya sering kita dapatkan siaran-siaran viral gitu di tikungan eh, polisinya sembunyi tiba-tiba keluar kemudian nangkep dan dikasih tilang gitu kan. Ini hal-hal yang sebenarnya sudah rahasia umum kan terjadi di mana-mana. Sehingga muncullah rasa semacam muak gitu. Tugas keamanan yang harusnya menjaga keamanan ketertiban malah diduga mereka lah yang terdepan merusak keamanan dan ketertiban itu. Belum lagi terkait dengan backing-backing, terkait dengan preman di perempatan mana, kemudian preman yang ada di titik-titik tertentu yang terkait dengan kejahatan-kejahatan itu juga banyak diduga aparat kepolisian terlibat gitu. Semua tadi kan tentu sudah sesuatu yang kompleks gitu. Kalau saya sebut sebagai lingkaran setan permasalahan kepolisian di Indonesia hari ini ya, kita tahu. Sehingga kalau Saudara Joko Widodo itu berbicara hanya menyoroti terkait dengan aparat kepolisian yang pamer kemewahan, itu terlalu sempit membacanya. Itu kalau saya mengatakan itu hanya sebagian kecil dari gunung es gitu. Ya, sebagian kecil dari gunung es ya. Sementara di bawahnya akar permasalahan dan sebagainya masih terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Apa persoalan yang telah clear kita pantau terkait dengan masalah ini? Pertama, terkait dengan pendidikan. Ada persoalan loh di pendidikan kita hari ini. Walau pendidikan ini ya, kepolisian ya, ketika masuk. Beberapa orang ketika memasuki jenjang pendidikan di kepolisian atau tentara, ini beredar rumor terkait dengan sogok menyogok misalnya untuk memasuki jenjang pendidikan di tempat tersebut gitu misalnya ya. Walaupun di mana-mana tertulis tidak menerima sogokan untuk terima taruna misalnya. Tapi kan rahasia umum kemudian ini terjadi. Kemudian bagaimana pendidikan di sana dikelola gitu. Hal-hal terkait dengan ketakwaan itu kan nggak dipicu secara kuat ya, tidak dibangun secara kuat sehingga ya melahirkan pribadi-pribadi yang split personality. Kemudian yang selanjutnya, pasca mereka berpendidikan, kita tahu, pasca pendidikan itu mereka akan mencari karir yang lebih tinggi lagi. Ada nuansa patron klien gitu. Seniornya harus membawa juniornya. Nah, ruang-ruang seperti inilah yang menyebabkan problem terjadi. Nah, kenapa kok ini terjadi ya? Belum lagi dalam karir itu patron klien itu, sehingga muncullah faksi-faksi kan. Kita tahu yang dulu beredar luas ya, ada faksi A, ada faksi B, faksi C misalnya di dalam tubuh kepolisian, walaupun itu dibantah ya, walaupun itu dibantah. Tapi kita tahu ini problem gitu, problem yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kenapa ini terjadi? Ada yang sebenarnya orang tidak menyadari apa yang disebut dengan sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Sehingga tidak ada ketakwaan ketika membangun kepolisian itu. Yang ada hanyalah nuansa sekularisme. Inilah persoalan yang mendasar di dalam tubuh kepolisian. Kalau ini nggak dituntaskan, maka persoalan-persoalan yang sekarang ada itu akan tetap bergulir. Akan tetap bergulir. Sehingga saya selalu menyatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia itu harus diselesaikan secara sistemik. Ya. Segera diselesaikan secara sistemik dari mulai pendidikannya, dari mulai prinsip pendidikannya, tidak membangunnya dengan sekularisme, tapi betul-betul mengarah pada ketakwaan. Tidak hanya itu, juga disiapkan lingkungan yang betul-betul menjaga ketakwaan itu selalu ada pada diri seorang polisi. Itu kira-kira latar belakang berpikir saya. Ya, Ustadz, kepolisian atau syurto ini sebenarnya telah dikenal sejak zaman kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW di negara Islam di Madinah. Lah, lantas bagaimana tugas polisi dalam Islam, Ustaz? Ya, kita tahu ya bahwa dalam Islam itu ada 6 kebutuhan asasi yang mesti harus terpenuhi dengan baik. Pertama, pangan, kedua sandang, kemudian ketiga papan. Ini dikelola dengan cara diberikan ruang yang leluasa kepada setiap orang untuk memperolehnya. Akses dan aset itu bisa didapatkan dengan mudah gitu. Dengan lapangan pekerjaan yang terbuka, terus kemudian akses pekerjaan yang mudah, akses usaha yang mudah, ini bisa dipenuhi dengan cara seperti itu. Kemudian kebutuhan asasi lain yang harus terpenuhi ya benar-benar di lapangan dengan baik, orang per orang harus dipastikan keamanannya terjaga baik.
ada 3 lagi, yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, ruang keamanan ini menjadi kebutuhan asasi yang mesti dipastikan orang per orang betul-betul merasa nyaman. Kan seorang Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Amirul Mukminin menyampaikan, kalau sampai ada kambing yang terpeleset, yang tidak terjaga keamanannya, itu menjadi tanggung jawab seorang khalifah gitu. Apalagi ini manusia, keberadaan keamanan manusia, ketertiban kehidupan manusia, ini kebutuhan pokok yang harus dipastikan oleh negara, ya, dipastikan oleh negara. Dan setiap masyarakat itu membutuhkan keamanan dan ketertiban itu. Sinilah akhirnya untuk memastikan jaminan keamanan terjadi betul-betul di masyarakat, syariah Islam mensyariatkan adanya lembaga kepolisian itu, yang tugasnya adalah menjamin keamanan baik masyarakat maupun negara. Ya, menjamin keamanan baik masyarakat maupun negara. Ya, ini yang sangat penting untuk dipastikan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, keberadaan keamanan, keberadaan ketertiban ini harus betul-betul terjamin. Dan untuk menjamin itu, maka disiapkanlah kelembagaan kepolisian itu atau surtoh itu untuk memastikan keamanan itu benar-benar teraih dengan baik. Jadi logika sederhananya, keamanan itu wajib harus dipastikan. Maka kelembagaan kepolisian itu ada. Dan ini sudah ada semenjak masa kekhilafahan Islam. Itu kira-kira. Iya, Ustadz Agung, bagaimana mewujudkan kultur kepolisian yang beradab dan berakhlakul karimah dalam menghadapi tugas-tugas yang berat, ditambah lagi dihadapkan dengan situasi negara yang sedang mengalami krisis multidimensi, Bung? Ya, inilah yang sangat penting kita tetapkan sejak dari awal tadi. Problem di negeri ini terkait kepolisian itu sekularisme. Pemisahan agama dengan kehidupan, sehingga seorang polisi itu split personality. Pribadinya menjadi pecah gitu ya. Pribadinya menjadi pecah. Kita saat ini membutuhkan kepolisian Islam yang betul-betul taat pada syariah. Taat pada syariah Islam. Dr. Namir bin Muhammad Al-Hamidani dalam kitab Wilayatul Asyurtoh fil Islam. Jadi kitab ini membahas tentang hukum-hukum syariah mengenai surtoh, ya, kepolisian dalam Islam. Itu ditegaskan bahwa surtoh di dalam Islam itu memiliki kewenangan-kewenangan penting. Ya, ini merupakan pasukan yang dibentuk oleh khalifah atau wali atau gubernur untuk menjaga keamanan dan melindungi aturan, menangkap pelaku kejahatan dan para pengacau, serta tugas lain seperti pekerjaan administratif yang menjamin keselamatan rakyat dan ketenangan mereka. Nah, kepolisian ini adalah kekuatan utama untuk menjaga keamanan dalam negeri dari berbagai ancaman dan gangguan seperti pencurian, perampokan, zina, murtad, vandalisme, dan lain sebagainya. Polisi juga diberi kewenangan menggunakan senjata untuk menghadapi kaum pemberontak, bugot, ya, dan separatis yang mengganggu keamanan umum seperti mengancam harta, warga, aset-aset umum, dan negara. Oleh karena itu, dalam aturan Islam, polisi itu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum syariah. Mereka haram memata-matai rakyat, melakukan penyadapan, meretas ponsel, email, nomor telepon, dan lain sebagainya dengan alasan mencegah kejahatan. Tapi yang terjadi hari ini kan polisi cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, sehingga malah rakyat itu dimata-matai, ditakut-takuti. Nah, ini yang penting untuk kita lihat. Nah, polisi dalam pandangan Islam ini hanya boleh memata-matai mereka yang disebut ahlul riyab, ya, orang-orang yang terindikasi kuat menimpakan bahaya kepada masyarakat Islam. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tahu kita multidimensi seperti sekarang ini, problem-problem multidimensi, kita kembalikan kepolisian ini sesuai dengan syariah Islam. Yaitu dia diposisikan betul-betul sebagai kelembagaan menjaga keamanan, kemudian memastikan kelembagaan ini memiliki integritas. Caranya bagaimana? Mengintrodusir pemahaman-pemahaman Islam itu pada diri dan lembaga kepolisian. Hanya dengan cara itu saja, maka kita akan memiliki kelembagaan polisian yang independen, memiliki integritas, dan saya menambahi apa yang disampaikan Kapolri, presisi. Jadi kalau Kapolri menginginkan presisi pada lembaga kepolisian, tidak mungkin tidak
kecuali dengan mengintrodusir pemahaman-pemahaman Islam dalam kelembagaan kepolisian. Itu kira-kira pandangan saya. Ya, Ustadz Agung, bagaimana cara mewujudkan kepolisian yang taat syariah, Bung? Ya, kepolisian dalam Islam itu bukanlah kesatuan ala kadarnya yang direkrut dari orang-orang rendahan, dilatih asal-asalan, apalagi dengan nyogok, itu ya nggak mungkin dilakukan dalam konteks Islam. Kepolisian dalam Islam itu kesatuan terbaik. Jadi memang orang-orang yang terpilih betul-betul secara mental, secara ketakwaan, secara fisik, ini orang-orang pilihan dan menonjol gitu. Disampaikan dalam Ajhizah Ad-Daulah bahwa polisi itu adalah setiap kesatuan terbaik. Di antara kesatuan pilihan tersebut adalah polisi karena mereka adalah prajurit-prajurit pilihan. Bahkan dikatakan mereka adalah kesatuan terbaik yang lebih menonjol daripada tentara malahan. Coba bayangkan. Jadi kalau tentara kan langsung dia kombatan ya, berhadapan dengan musuh langsung. Tapi kalau polisi ini punya kekuatan fisik, tetapi dia punya empati. Ini yang uniknya ini. Dia punya kekuatan fisik, tetapi harus berempati pada masyarakat. Menjaga keamanan, jangan sampai seorang polisi kayak kombatan. Ya kayak kasus Kanjuruhan itu kan polisi kayak kombatan menurut saya. Itu kan kacau. Aremania atau supporter jadikan musuh. Itu kan problem yang luar biasa gitu. Nah, karena vitalnya peran polisi ini dalam penegakan syariat Islam, maka tidak sembarang orang diterima menjadi polisi. Nggak sembarangan. Tidak cukup hanya sehat badannya dan punya keterampilan fisik. Ya, tidak cukup. Disyaratkan juga mereka adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Wajib bagi imam atau khalifah itu memilih polisi dari kalangan orang yang sikoh. Ya, terpercaya agamanya. Yang pertama nih, sikoh. Sejak dari awal loh, rekrutmennya itu harus direkrut orang-orang yang satu sikoh, terpercaya agamanya. Dua, tegas dalam membela kebenaran dan hudud hukum pidana Islam. Yang ketiga, waspada dan tidak mudah dibodohi. Berarti harus pinter kan gitu ya. Kalau mudah disogok itu kan mudah dibodohi berarti kan. Kalau nilang di jalan-jalan nariin 5.000, 6.000, 7.000 itu kan sangat mudah dibodohi kalau saya membaca dan tidak memiliki integritas gitu. Nah, harus diperlukan yang seperti itu, sikoh ya. Kemudian sikoh pada agama, tegas dalam kebenaran, kemudian waspada dan tidak mudah dibodohi. Dengan tiga sifat ini tadi, maka hukum syariah dapat ditegakkan. Jadi pribadi-pribadi polisinya itu memiliki tiga syarat ini tadi, maka hukum syariah bisa ditegakkan. Kepolisian akan diisi oleh anggota yang bertakwa, sehingga tidak mempan dibujuk, apalagi menerima suap dari siapapun. Mereka tegas dalam menegakkan hukum, juga tidak akan memutarbalikkan hukum untuk kepentingan keuntungan pribadi. Misalnya menghilangkan CCTV, itu kan akan dilakukan karena ketakwaannya gitu. Dan juga tidak sembarang menerima perintah komandan. Karena apa? Karena yang memerintahkan dia sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau komandannya menyuruh membunuh ya nggak akan dia lakukan. Membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh. Menghilangkan CCTV nggak akan dilakukan oleh dia. Kenapa? Tidak ada ketaatan kepada komandan kalau komandan itu meminta dia kemaksiatan. Nah, ini luar biasa nanti. Sehingga harusnya RR itu nanti ya, RR itu kalau muslim dia ngomong itu, sorry bos Sambo, saya nggak mau membunuh, haram hukumnya, nah, gitu kan. Cuma nggak mungkin dilakukan karena memang tiga ciri tadi tidak dimiliki sebanyakan oleh polisi kita. Karena itu ini penting untuk ditegaskan sekali lagi bahwa kita membutuhkan insan-insan kepolisian yang betul-betul sikoh terhadap agamanya, tegas dalam membela kebenaran dan hudud hukum Islam, kemudian waspada dan tidak mudah dibodohi. Gitu kira-kira, Ustaz. Ya, Ustadz Agung, mengenai vitalnya peran polisi dalam penegakan syariah Islam, bagaimana kriteria diterimanya seseorang itu menjadi polisi? Apakah Ya, cukup hanya sehat badannya dan punya keterampilan fisik? Nah, bagaimana konsep Islam, Ustaz? kalau konsep Islam terkait penerimaan itu tadi seperti yang saya katakan tadi, berarti dia harus memiliki ciri sikoh pada agamanya, kemudian tegas membela kebenaran dan hudud, kemudian yang keempat waspada dan tidak mudah dibodohi. Ini clear yang harus dipenuhi.
Kalau ini nggak dipenuhi, walaupun fisiknya sehat, badannya hebat gitu ya, ya nggak akan masuk. Karena nggak ada jaminan orang badannya sehat itu memiliki sikoh pada agama kan gitu. Nah ini yang penting untuk ditegaskan sejak dari awal gitu. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan sore hari ini dengan Ustadz Agung Wisnuwardana. Masya Allah, ini membuka wawasan yang baru buat dunia perpolisian kita. Semoga didengar oleh pemerintah pusat, Ustadz Agung ya, Amin, sehingga amin, dah. menjadi salah satu tonggak revolusi besar-besaran, bukan hanya dalam kepolisian, tapi dalam sistem kenegaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Semoga sukses Sama-sama, dan dah. sehat selalu. Sampai Amin. jumpa nanti lain kesempatan. Masya Ya. Allah. Baik, kalau pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif dan share ke teman-teman Anda, ke sahabat-sahabat Anda, ke kolega-kolega Anda. Insya Allah akan menjadi amal soleh yang akan bisa kita petik manfaatnya di akhirat nanti. Sekian dari saya Nanang Setiawan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.